Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. The Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Awalan hayya bina nashkuru ilallah azza wa jalla alladzi qad a'ta'na ni'aman katsiratan wa hidayatan hatta nastati' fi hadzal makanil mubarak insyaallah. Sanian sholatan wa salaman ala habibina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad hamalna minadz zulumati ilan nur wa minal jahiliyati ilal islamiyah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan sempat, sehingga saya sempat dan diberikan kesehatan untuk membuat tugas mata kuliah Pancasila ini, dan sekalian teman-teman, saudara-saudari yang menyaksikan video ini. Tak lupa, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islam, dan juga dari kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Yang ketiga, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen mata kuliah Pancasila, Bapak Ahmad Musta'in Nasoha, yang telah membimbing kami dalam mengerjakan tugas ujian tengah semester mata kuliah Pancasila ini. Baik, perkenalkan, nama saya Widya Ismiati, NIM 203111192, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah, dari kelas 2F. Di sini saya akan menyampaikan tentang Pancasila dalam pandangan Islam. Pancasila berasal dari Sanskerta. Pancasila memiliki dua macam arti. Memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu panca artinya 5, shila batu sendi, alas atau dasar. Shila dapat diartikan juga dengan peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. Dalam bahasa Indonesia diartikan susila yang memiliki hubungan dengan moralitas. Secara etimologis, kata Pancasila adalah dasar yang memiliki 5 unsur. Pancasila juga bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting. Dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, Pancasila ini mempunyai arti 5 kesusilaan, yaitu tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh mabuk atau minuman keras. 5 larangan. Pancasila adalah salah satu karunia ilahi yang diberikan kepada bangsa Indonesia agar berhasil meraih persatuan dan kesatuan. Pancasila dan ayat-ayat dalam Al-Quran seakan terhubung. Bangsa kita yang berbeda-beda agama dan kepercayaan, berbeda-beda suku dan bahasa dapat tegak di atas satu landasan filosofis tersebut. Dalam sila pertama, Pancasila sebenarnya membawa konsep tauhid dan toleransi beragama. Hal ini juga pasti senada dengan ajaran agama Islam. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ikhlas. Kenapa saya mengambil Al-Ikhlas? Karena sebenarnya banyak ketauhidan di dalam firman Allah, dalam kitab-kitab Allah, tapi saya ambil yang mudah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad.
yang artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Dijelaskan lanjut oleh Ibnu Katsir bahwa Allah yang pertama dan Esa tidak ada tandingan dan pembantu, tidak ada yang setara dan tidak ada yang menyerupainya dan tidak ada yang sebanding dengannya. Kata Esa ini tidak digunakan untuk menetapkan pada siapapun selain pada Allah, karena Dia maha sempurna dalam seluruh sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua ini, Pancasila membawa konsep manusia yang beradab untuk membangun peradaban dan menghapuskan kebiadaban. Jadi sila kedua itu membawa konsep manusia yang beradab, membangun peradaban dan menghapuskan kebiadaban. Hal ini juga sepaham dengan ajaran agama Islam yang senantiasa mencerahkan peradaban manusia. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Salim Bahreshi menjelaskan bahwa menurut konsep Qur'ani, perbedaan warna kulit, suku, dan bangsa adalah berguna untuk saling kenal mengenal. Jadi perbedaan itu ada untuk kita saling kenal mengenal, bukannya untuk menjelek-jelekan atau menjatuhkan satu sama lain. Perbedaan itu juga tidak bermaksud untuk saling mengunggulkan atau merendahkan, gitu tidak mengunggulkan satu sama lain, tidak merendahkan satu sama lain. Namun perbedaan itu justru dimaksudkan untuk saling tolong menolong dan saling gotong royong di dalam melaksanakan kepentingan bersama. Ayat-ayat Pancasila dalam Al-Quran memuat nilai ini. Perbedaan apapun bentuknya di hadapannya tidak berharga sama sekali. Oleh sebab itu Allah menilai kehormatan dan perbedaan apapun bentuknya di hadapan Allah itu tidak berharga sama sekali, karena yang membedakan manusia satu dengan yang lain di hadapan Allah adalah ketakwaannya. Tidak peduli kamu unggul dalam bidang apapun, mau putih, mau kaya, mau apapun pintar, Allah itu tidak menilai kamu dari segi apapun, dari segi dunia maksudnya. Perbedaan apapun bentuknya di hadapan Allah itu tidak berharga sama sekali, karena Allah itu tidak membeda-bedakan kita. Allah itu yang membedakan kita antara satu dengan lainnya di mata Allah adalah ketakwaan kita. Seberapa takwa kita kepada Allah. Takwa itu apa? Yaitu adalah menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Seberapa takwa kita kepada Allah? Taat. Oleh sebab itu Allah menilai kehormatan dan kemuliaan seseorang hanya berdasarkan amal perbuatan yang namanya takwa. Persatuan Indonesia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pancasila membawa konsep bangsa Indonesia yang menjaga persatuan dan kesatuan apapun kondisinya. Hal ini juga selaras dengan ajaran agama Islam, yakni menjaga dan mempererat ukhuwah.
Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Dalam tafsir Hidayatul Insan Bitafsiril Quran dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan perlunya melakukan perdamaian antara dua kelompok orang mukmin yang berperang. Hal itu perlu dilakukan sebab sesungguhnya orang. Dalam tafsir Hidayatul Insan Bitafsiril Quran dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan perlunya melakukan perdamaian antara dua kelompok orang mukmin yang berperang, maksudnya berselisih pendapat gitu ya. Hal itu perlu dilakukan sebab sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Apalagi untuk kita yang tidak berperang, itu kan untuk saudara kita yang berperang, apalagi untuk kita ya. Dalam tafsir Hidayatul Insan Bitafsiril Quran dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan perlunya melakukan perdamaian antara dua kelompok orang mukmin yang sedang berperang, berselisih pendapat mungkin bisa jadi. Hal itu perlu karena sesungguhnya sesama mukmin itu bersaudara. Hal itu perlu dilakukan sebabnya sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara itu untuk yang berperang loh ya. Apalagi yang tidak berperang itu diwajibkan untuk menjaga uhuwah. Sila keempat selanjutnya. Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat ini, Pancasila membawa konsep musyawarah dalam setiap kondisi untuk menyelesaikan permasalahan. Hal ini juga sejalan dengan ajaran agama Islam yang mengedepankan musyawarah dibandingkan perdebatan. Allah Ta'ala berfirman, Fabima rahmatin minallahi minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan bahwa sarana dakwah yang ampuh dapat menarik manusia ke dalam agama Allah adalah akhlak mulia. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW menggabungkan antara sikap memaafkan dan ihsan. Maksudnya, dalam setiap urusan membutuhkan adanya musyawarah. Jadi tidak langsung. Harus lebih baik ada musyawarah jika ada perbedaan pendapat. Maksudnya dalam setiap urusan membutuhkan adanya musyawarah beserta pemikiran yang matang dan pandangan yang tajam. Keadilan selanjutnya ya maksudnya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ini
dalam sila kelima Pancasila ini. Pancasila membawa keadilan dan persamaan dalam seluruh lini bagi segenap bangsa Indonesia. Tidak ada yang dibedakan. Tapi kenyataannya Pancasila membawa keadilan dan persamaan dalam seluruh lini bagi segenap bangsa Indonesia. Hal ini juga pasti senada dengan ajaran agama Islam yang begitu menekankan prinsip keadilan dan equality dalam kehidupan. Nabi Muhammad SAW memahami benar bahwa masyarakat Arab harus menghilangkan ketidakadilan sosial dan harus menghapuskan kelas-kelas yang mempunyai hak istimewa di dalam masyarakat. Beliau menganggap bahkan dirinya sendiri pun sebagai umat manusia yang biasa, sebagaimana sabdanya, "Sesungguhnya aku adalah manusia sebagaimana kamu semua. Laki-laki dan wanita, majikan dan hamba sahaya, serta raja dan rakyatnya mempunyai hak yang sama di hadapan Allah dan hukum." Dengan kata lain, semuanya mempunyai hak sosial yang sama. Hal ini cukup terlihat di dalam sholat yang biasa dilakukan sehari-hari ketika orang berkedudukan rendah dan tinggi. Semuanya sama, mereka semua bersujud kepada Allah di dalamnya. Seseorang yang berkedudukan rendah maupun tinggi, kaya maupun miskin, berdiri berdampingan di hadapan Zat yang Maha Tinggi. Jadi dalam sholat itu tidak membedakan yang namanya kaya, miskin, raja, rakyat, tidak. Di bawah sistemnya, seorang budak memperoleh hak yang sama sebagai warga negara sebagaimana manusia yang merdeka dalam hal itu. Hal ini sebagaimana disebutkan pada firman Allah Ta'ala, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir." Yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Selain itu, konsep keadilan ekonomi di dalam Islam juga tergambar jelas dalam ajarannya untuk berzakat, infak, wakaf, memberi makan orang miskin, peduli kepada yatim, dan lain sebagainya. Pancasila sejalan dengan Al-Quran. Semua uraian tentang ayat Pancasila yang telah dibahas itu membuktikan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pancasila sejalan dengan ajaran Islam. Maka mulai sekarang kita hendaknya hentikan penabrakan Pancasila dan Islam. Keduanya dapat kita jalankan bersamaan untuk mencapai tujuan bernegara dan beragama yang sebenar-benarnya. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau kalimat yang tidak berkenan di hati teman-teman, saudara maupun saudari, saya mohon maaf. Cukup sekian pembahasan pada video kali ini yang dimaksudkan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pancasila.
Sebelumnya, untuk menutupnya, marilah kita berdoa. Marilah kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.